Oke, kembali lagi di Millennials Power bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Bang Boim. Iya, teman-teman. Oke, tadi kita udah membahas nih ya tentang ide gitu. Apa sih? Apakah kita harus membuka usaha apa yang kita suka? Ternyata enggak, teman-teman. Jangan egois ya. Iya. Mohon maaf lahir batin. Melihat pasar juga Iya, ya. Apa benar. yang mereka suka itu kita bisa berbaur lah gitu Iya. ya kan. Ya benar banget. Nah, jadi Bang, segmen kedua ini kita akan ngebahas mengenai gimana sih cara menentukan pasar dan gimana sih cara kita untuk konsisten nih Bang. Benar, itu yang dalam paling penting kan, berusaha. Bang. Konsisten ini mungkin yang paling urgent ya Bang ya. Wah, luar biasa. Ekspresif banget. Ngegas ya, ngegas. Gitu, ya kan? Oke, nah jadi Bang, kira-kira gimana sih menentukan pasar yang benar gitu, target pasar yang tepat gitu? Saya mau membukanya session kedua ini dengan sebuah quote. Boleh Bang. Quote guys. Size doesn't matter if you have the vision. Oke. Artinya, Ya, size doesn't matter apa? Ukuran nggak penting, nggak masalah. If you have the vision, gitu. Yang penting punya visi. Punya visi, benar banget. Gitu ya. Jadi kamu mau memulai sesuatu dengan scoop yang kecil, Nggak masalah. nggak masalah. Ya kan nggak apa-apa kamu mulai dulu dengan istilahnya di garasi rumah gue deh sebelah, ya kan gue bikin kayak toko kecil, kayak butik kecil, ya kan gitu. It's okay. It's okay, nggak apa-apa gitu ya kan. Yang penting kamu punya visi, ya kan. Visinya kamu ternyata mau menyediakan baju-baju untuk para mahasiswa biar tetap glowing lah gitu ya Bang. Iya, gitu. Yang penting visinya itu secara perlahan dia pasti akan bergerak. Benar. Oke. Gitu. Nah, Akan menentukan pasarnya sendiri gitu ya Iya, Bang? benar. gitu. Benar, Nah Bang, tapi kalau misalnya kita mau ngiklankan nih produk kita Bang, seperti kayak ke radio, ke media cetak atau ke sosial media gitu, itu penting nggak sih menurut Abang? Penting dong. Kenapa tuh Bang penting? Ya buat promosi kan, buat ini semakin dikenal, ya kan. Nah, tapi mau berpromosi atau apapun, satu hal adalah ini kalian mesti bisa mengukur juga budget dan kemampuan kita, ya kan. Gitu, karena banyak juga yang berbisnis too emotional gitu loh, ya kan. Gue pengen pokoknya dikenal ya nih produk, jadi akhirnya pasang iklan ini, bikin baliho, bikin apa. Ternyata ya kan itu cost semua kan. Iya benar banget. Ya kan? Terus produknya malah yang sedikit, kebanyakan iklan Bang. Nah, luar bisa, biasa. ya kan? Iya benar, Iya, bisa benar. seperti itu. Dan akhirnya nggak konsentrasi kepada si produknya tadi. Iya, benar. Ya kan seperti saya tadi di awal bilang, yang penting itu produk loh. Iya benar. Ya kan? Gitu di tengah persaingan seperti sekarang ini, apalagi sejauh kamu punya satu produk yang bermutu, ya kan, berkualitas, ya kan, bermanfaat dan sebagainya, pasti tetap dicari orang walaupun kamu letaknya mungkin ada agak nyempil atau gimana, ya kan, di gang rumah atau apa gitu kan. Sekarang ada sosial media, tetap aja orang udah tahu. Iya, jadi sosial media itu penting ya. Benar Penny, sekali. atau dimanapun gitu ya kan. dan sosial media ini berarti menjadi pilihan yang tepat ya Bang, karena semua anak muda nih dari semua kalangan itu memilih sosial media untuk promosikan produknya nih Bang, kebanyakan. Iya, betul. Jadi kira-kira Bang untuk saat ini nih, media mana sih yang lebih tepat untuk melakukan promosi? Nah, kalau Bang? tadi Kira-kira kan menurut Abang, tadi kan media kami cetak bilang nih misalnya, radio atau media sosial nih, Instagram segala macamnya. Mana yang paling tepat menurut Abang sendiri nih, yang Abang dapat insight-nya banyak nih? Atau YouTube? Ya bermacam-macam ya, artinya tergantung dari produk yang mau kita pasarkan, ya kan. Instagram ya kan, Instagram bagus gitu kan, artinya kita bisa menampilkan si produknya dengan lebih manis, ya kan, dan sebagainya kan. Lebih estetik lah ya, lebih estetik ya kan gitu. Atau Facebook pun juga sebenarnya masih tetap Hits, masih ya hits kan? banget memang Ya Facebook. kan? Facebook kan juga ini menarik Untuk sekali berjualan. gitu. Iya benar sih. Atau kalau mau agak istilahnya nggak kentara tapi promo, ya dicoba juga di TikTok. TikTok. Iya benar banget.
banyak banget memang saat ini kan? generasi muda tuh terkenal banget jualannya dari TikTok. Benar, iya. Iya kan, bener banget. Gede-gede malah. Ya kan jadi goyang, misalnya lagi cuman goyang-goyang aja tapi pakai shawl. Pakai sel, promosi ya. Shawlnya apaan sih gitu kan? Atau kayak tadi ya kan, minum rupanya parfum jahe kan diminumnya. Yang diminumnya parfum jahe. Memang Iya. Enggak. Nah, jadi Bang, kalau nih misalnya kita mau promosiin, tiba-tiba nggak dapat keuntungan Bang, kayak yang Abang bilang tadi. Nah, cara kita menyiapkan diri untuk menghandle itu semua apa sih Bang? Iya benar. Kalau misalnya Kayak kita ngebagi nih Bang, kira-kira ini untuk promosi, segini untuk produk. Mana sih yang paling besar gitu Bang kira-kira? komposisinya Bang. Produk. Produk, Produk, tetap masih produk tetap ya Bang. jawabannya Tetap produk. Tetap produk. Berarti itu teman-teman juga harus pikirkan ya bahwasannya produk inilah yang pertama, baru kita membuat kayak seperti promosikan sosial media dan lain sebagainya benar gitu banget. Nadia. Produk yang berkualitas tentunya. Selanjutnya nih kan Bang, kalau misalnya kita berbicara tentang modal kan ada tentang finansial modalnya kan Bang, uang gitu kan, cuan. Nah, namun kan Bang, apakah hanya itu Bang yang disebut dengan modal atau gimana Bang? Bukan hanya itu pastinya, Iya. bukan hanya uang, Betul. bukan hanya uang, tapi ini apa itu? Networking itu juga modal. Networking. Bener banget modal. Iya itu modal, ya kan networking. Seperti apa sih networking ya kan? Jangan-jangan kamu ini apa itu net bulu tangkis bukan? Bukan net bulu tangkis. Ya kan networking adalah teman atau link ya kan? Kamu kenal dengan Si ini. gitu kamu banyak teman dan sebagainya. Nah itu justru itu salah satu kekuatan sebagai seorang pengusaha adalah ini apa diri kamu sendiri juga boleh dibilang Harus berbaur ya Bang. Iya. Kalau kata ada salah seorang motivator gitu bilang diri kamu aja sebenarnya udah bisa dalam tanda kutip ya maaf dijual. Oke. Ya kan dijual apanya? Kepribadian, kamu banyak temen, itu Bener sangat banget. menguntungkan banget. Ya kan kamu jadi pengusaha tapi jutek. Iya. Jangan Yang nggak ada dong, yang mau orang- beli dong ya guys. Kan? Ya kan kamu sendiri harus tetap, halo apa kabar? Mbak gitu. Jangan suka Cara membeda- marketingnya Marketing Bang yang ya. bagus cara ya. marketingnya. Nah itu kan berhubungan sama personality kita juga. Bener banget. Ya kan? Berarti Iya, bisnis ini dapat membantu kita memperbaiki personality ya Bang. Bener, karena mau nggak mau Iya, kalau iya kita mau berusaha ya harus ramah ya Bang. Harus ramah, harus positif. Positif juga. Ya, harus Bener positif ya jadi orang yang juga mesti positif sehingga Iya. kamu akhirnya banyak teman banyak networking tadi Dan banyak keuntungan. iya Iya. dong Pasti. gitu Benar ya kan banget. kita bisa berpromosi secara cuma-cuma secara gratis karena temen Iya, benar. ya kan ada teman di radio misalnya lu jualan sepatu ya iya nih gue jualan sepatu ini dari kulit rusa kulit rusa Oh gitu. Ini. oke oke lagu zaman dulu ya Oh, iya. coba gimana Yang mana? Kan zaman dulu Abang bilang beda era. Beda era. lagunya Rati Purwasi nggak Kayak tahu mana? deh kamu pasti Kayak mana Bang? Jangan sepatu menyerah. dari kulit rusa Oke. itu aku tak minta. Nggak minta. Gitu. Beli modalnya. Beli modal. Oke. Nah jadi Bang, kira-kira kalau kita bahas soal modal nih, menurut Abang perlu nggak sih kita untuk nih, misalnya nih, Nadia mau buka usaha nih, ya kan? Nadia punya modal sedikit, apakah Nadia perlu untuk mencari investor atau Nadia mulai dari modal sedikit itu aja gitu? Nah ini memang perlu difikirkan dengan Iya, matang, benar. ya kan? Sebab kalau kita salah mengambil keputusan tentang soal permodalan ini, itu juga bisa jadi masalah di kemudian hari. Penting. Ya kan? Iya. Gitu. Jangan terlalu emosional juga dalam hal ini. Nah, itu Iya, penting kita benar. untuk tetap stay cool gitu loh dalam arti ya kan. Nah ini bentuknya bisa bermacam-macam ya kan. Dan kamu nggak usah gengsi kalau kamu ternyata mendapatkan modalnya dari kalangan terdekat kamu. Oke, Seperti kakak misalnya. Bantuan berarti ya Bang, Ya kan? investornya. Oh si kakak ini kan ya, si kakak ini udah jaya lah misalnya. Iya, kan. iya lah. Kan gitu. Boleh nggak apa
Istri jangan gini ya, jangan, enggak gue gengsi, masa gue minta sama kakak gue, ya. Enggak, gua mau usaha sendiri. Jangan. Oke, Ya. nggak boleh seperti itu ya Bang. Oh, jangan dong, kalau emang punya kakak yang ternyata, ya kan, si kakaknya juga senang membantu kamu, ya terima Ya, aja. terima. Kak, aku mau pinjam uang dulu kak nih, ya kan kalau pinjam sama kakak kan nggak pakai bunga. Iya. Kalau aku pinjam di bank, ya Bunganya kan. banyak kali. Kebanyakan bunga pun. mohon Daripada maaf. keuntungannya Iya, malah. bener. Gitu kan. Nah, oh boleh gitu ya kan. Ini aja dikembalikannya Iya. sesuai dengan yang kau pinjam aja, misalnya Iya, gitu ya kan. Nah, kalau abang sendiri bang pernah nggak sih bang kayak kerjasama dengan investor gitu bang untuk usaha abang? Pernah. Pernah di awal-awal juga gitu. Nah ini juga ya, artinya mesti berhati-hati juga. Ya Paham kan? juga ya Bang. Iya. Hati-hati tuh dalam hal gimana sih Dalam bang? hal gini, siapa investornya itu juga penting ya kan. siapa investor? Dalam arti kamu nggak bisa mengenal dia dalam 1-2 hari Iya, dengan investor itu ya kan. Supaya artinya kamu juga bisa seumpama gini, namanya bisnis kan nggak selalu lancar. Iya, Betul. pasti. Nggak selalu lancar ya kan, pasti di perjalanan mungkin ada tiba-tiba waduh ini kok stuck sih gitu Iya. di sini. Nah itu si investor yang tadi kamu kamu ajak Iya. kerjasama Iya. itu, seumpama kamu kenal dia dengan lebih baik atau apa kan dia juga bisa maklumi. Iya, mengerti dan- lah ya, kan? benar-benar. Tapi kalau kamu ketemu sama orang yang pasti kamu juga nggak kenal gue sebenarnya, cuma Iya. ya kan baru kemarin gue ketemu sama dia. Baru kemarin dia jadi investor gitu ya Iya bang? kan gitu kan. Nah itu nanti ini ya, kalau ada kendala atau apa-apa sulit kan kamu. Bener. Nah terus dia juga dengan sakleknya gitu kan, oke kamu harus kembalikan atau gimana, itu kan Iya itu sih bikin kamu problemnya. juga Pusing juga. pusing juga. Terus kamu baru start awal, kamu lama-lama ya istilah kamu pusing sama itunya, ininya juga kamu nggak terlalu konsentrasi di produksi atau apa ya kan. Jadi hancur ya bang, merugikan kita malah justrunya. Iya, bukan malah menguntungkan ya, Benar. merugikan. Nah jadi bang, kalau kita nih udah kenal nih sama investornya dan mau bekerja sama, nah gimana sih cara abang pada waktu itu meyakinkan investor? Investor, Nah, bener itu gimana, banget. Bang? Gimana sih Bang? Ya namanya juga investor, Iya. dia pasti akan, yang paling utama dia pikirkan adalah duit gue bakal balik nggak nih? Bener dong? banget, Iya, iya. bener, Ya kan? bener. Duit gue bakal balik ya nih dengan gue taruh di bisnis lo gitu kan. Baliknya berapa banyak dan berapa lama, Iya benar. ya kan? Ya dia nggak mau rugi juga. Dia nggak mau gitu, lah, yang ngebantu. kalau bisa secepat mungkin untung. Betul, ya kan investor. Iya, Ya kan dia pasti pengennya kalau bisa dalam 3 bulan dong duit gue udah balik. Yang dia bandingkan kalau uang itu dia taruh di bank. Iya benar. Oh, Kalian beda ya Bang? Ya, kalau uang itu dia taruh di bank, dia dapat bunga misalnya 2% ya kita ngomong Iya ya. iya. Di lo gue bisa dapat 4%. Ya kan benar nih. Iya benar Pak, gitu kan kamu dengan 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 keyakinan gayanya banget meyakinkan ya, Bang. Nah, dia pasti akan interest dong sama kamu Iya. gitu. Oh seperti itu kayak Oke. meyakinkan. Makanya juga ini mesti cermat dalam berhitung ya. Benar sih bang, agar kita juga menguntungkan diri kita dan menguntungkan investor gitu. Iya dong. Jadi lebih banyak investor kan, kita lebih cepat nih bang suksesnya kan bang. Benar Iya. sekali teman-teman. Tapi bener harus cermat nih, Iya. jangan kita cuma meyakinkan dia bisa Bang 2 bulan gitu. Tapi ternyata Tiba-tiba kita nggak punya bisa. strategi. Heeh. Wah luar biasa itu jadi masalah gitu ya kan Bang. Iya, benar betul. banget. Benar sekali seperti itu Nadia. Iya, nah gini Bang, jadi untuk berwirausaha tuh, tadi udah Nadia tagline nih di awal, bahwa konsisten itu kan paling susah Bang ini didapatkan Benar, nih di Bang, wirausaha gitu, ketika kita mau terjun ke wirausaha. Nah menurut Abang sendiri, penting nggak sih untuk kita konsisten dalam berwirausaha? Penting. Dan bagaimana caranya? Gimana cara bang? Gini, pada intinya tidaklah mudah, itu dulu ya. Iya. Gitu ya. Tidaklah mudah. Gitu dulu deh. Ya, jangan saking kita lagi euforia gitu. Ya Bisnis, tiba-tiba besoknya. No, enggak. Oke. Bisnis tuh bukan hal yang bisa kita anggap sebagai kayak main-main aja Iya, dan sebagainya. oke. Saya bicara gini karena saya pun pernah mengalaminya di awal-awal, seseruan gitu, Iya. kan, bikin t-shirt atau apa gitu. Tapi gimana selanjutnya? Jangan di tengah jalan begitu itu agak stuck atau gimana? Iya. Ya udahlah. Ah udah, udah gitu. Ya. Terus ingat, jadilah sebuah pribadi yang berintegritas. Benar Oke. Kamu harus bertanggung jawab, ya. Benar Harus banget. bertanggung jawab. Seumpama belum terlalu sukses ya ditutupnya juga dengan baik, ya Iya, kan? Misalnya, benar banget.
oke deh nih ternyata kita masih merugi nih teman-teman Iya. ya teman-temannya. Ya tutup dengan baik, jangan pernah kamu istilahnya jangan pernah kamu lari dari dari lapangan. Iya, benar. Jangan pernah quit dari field. Benar sekali. Oke. Ya. Jangan. Benar sekali, Bang. Sebab nanti kamu di waktu mendatangnya pasti kamu akan bisa aja kamu ketemu lagi dengan teman itu. Benar. Ya, Benar-benar Iya. ya. Ini dia orangnya. Nah, kalau udah jadi satu pribadi yang nggak berintegritas, itu istilahnya kamu juga akan sulit nantinya untuk mengembangkan Benar, bisnis Bang. kamu selanjutnya. Iya, Iya, benar. benar. Orang udah nggak percaya lagi Nah gitu ya. itu dia ya. Iya, benar Gitu. sekali, Jadi Bang. jadi artinya di sini biarpun pahit atau gimana, kamu harus tetap bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Benar. Benar banget. Ya, tetap jaga yang namanya integritas. Nah, berarti itu Abang udah ngerangkup nih gitu kan, tata caranya nih, gimana caranya kita untuk konsisten. Nah, selanjutnya nih Bang, agar kita itu tetap konsisten seperti yang Abang bilang tadi, perlu dukungan nggak sih Bang dari orang-orang terdekat, atau sebenarnya kita juga bisa sendiri gitu? Perlu dong. Seberapa penting tuh Bang? Iya. Support system gitu. Nah, support system. Oh penting, itu juga penting, Oke. ya kan. Jangan ya artinya jangan bermain sendiri juga, ya kan. Jangan kamu maju semuanya sendiri gitu. Jangan karena kamu pengen menikmati itu semua juga sendiri. Iya. Kadang-kadang Iya, suka iya, gitu iya. kan. Bener, Ah, egois banget. gue pengen dapat semuanya juga. Jadi nggak mau sama Nah, dia. itu juga itu. Satu poin lagi adalah jangan greedy kalau bahasa Inggrisnya. Oke, Jangan greedy. serakah. Serakah Nadia. Hey. Harus sama-sama. Mohon maaf. Nggak salah aja ngomong. Oke Bang, jadi kalau Abang sendiri pernah nggak sih di posisi yang tidak konsisten gitu? Nah, Gimana sih Abang bangkit dari itu? iya. Ya itu yang ini apa yang tadi saya ngomong di tagline saya tadi yang quote tadi, visi misinya itu mesti ditetapkan dari awal dan kamu harus berpegang pada itu terus. Oke. Oh, benar. Ya kan yang tadi saya bilang soal visi, Iya, oke. ya kan? Gitu. Jadi kamu sendiri ya ini balik lagi ke ini. Integritas lagi. Iya. Balik lagi, Benar, betul benar. sekali. Iya. Integritas lagi, diri kamu sendiri lagi gitu kan. Kalau kamu emang ini ya istilah kamu bisa terus Dan akan bangkit ya. bangkit lagi dan ke situ lagi untuk kembali membangun yang kamu mau perjuangkan. Benar sekali Bang. Tetap konsisten. Benar. Benar banget. Jadi konsisten itu ya sangat perlu teman-teman. Jika kalian ingin berusaha nih, ya kan harus konsisten. Jangan istilahnya kayak semangat mercon gitu. Iya, Di akhir buar, habis ya kan ledakannya. Di awal doang ya. Di gitu awal ya, doang. benar banget. Benar. Dan paling penting integritas itu tadi. Ya, Ben. Ketika integritas. kita menjadi seorang yang integritas, kita akan bertanggung jawab dan ketika kita jatuh kita bisa bangkit lagi gitu ya Bang ya. Benar Betul. banget. Nadia nangkap banget ya apa yang saya jelaskan. Memang luar biasa Nadia. Hebat deh ya Bang. Luar biasa Bung gitu kalau kata orang Medan. Oke Bang, jadi Bang, pengalaman Abang nih kira-kira di bisnis yang mana sih kira-kira waktu Abang ngerasa pernah down gitu? Kan banyak nih, kami baca CV-nya Abang, banyak Banyak banget tuh berjejer. Luar biasa banget pengalamannya gitu. Mana sih Iya. yang paling berkesan kira-kira? Yang paling berkesan adalah saat saya berbisnis kafe. Oh, Ya, kafe. di tahun 95 sampai 2000. Boim Cafe? Boim Cafe, betul. Boim Cafe. Nah, Boim Cafe itu benar-benar banyak memberikan pelajaran kepada saya dalam tentang bisnis. Baik yang manisnya banyak Boim Cafe banyak artinya pelajaran-pelajaran yang benar-benar Iya, menyenangkan, tapi juga pelajaran-pelajaran yang pahit ya, artinya aduh ya kan benar-benar belajar nih aku nih dari ini gitu kan gitu. Nah di situ juga jangan lupa yang namanya kepastian hukum dalam bisnis. Harus ada. Kami anak Dealnya, hukum nih, Mas. ya, Anak hukum. dealnya seperti apa nih? Iya, benar, itu mesti benar, jelas. Jadi Ya kita kan? nggak ada yang dirugikan ya Bang. Dan semua kan seperti kamu tahu semuanya kalau bisa dituangkan secara legally. Iya, benar. Iya dong. Benar Harus ada banget. hitam di atas putih. Iya, gitu kan. Nah itu aku belajar waktu Boim Cafe, gitu kan.
dan dibaca lagi ya, artinya pasal-pasal perjanjiannya untuk bisnis, Iya. poin-poinnya jangan yang manis-manisnya aja, jangan pembagian keuntungannya aja, Iya, mau baca. keuntungannya tuh. Itu aja yang masuk di perjanjian. Ya kan, Pokoknya aku harus 30 aduh aku 70 ya, iya aku mau dong. Siapa yang mau ya kan, mau Bang? dong 70. Padahal setelah itu dibaliknya ya Di kan balik Bang? itu kan misalnya kalau pihak kedua memutuskan sepihak kamu tidak akan apa-apa. Nah, Oh udah tanda tangan emang. Rugi Aduh, dong. rugi. Nggak mau kayak gitu. Bener nggak mau. banget. Nah berarti Bang kalau Boim Cafe itu sendiri Bang, Boim Cafe ini kan, itu cabang-cabangnya ada di mana aja Bang kalau di Jakarta Bang? Saat itu kira-kira. saat itu ada di Tanah Kusir, ada di Blok M, ada di Kemang, ada di Senayan. Oh, 4. banyak ya Bang ya. Banyak Jadi berarti. dari itu juga Abang punya pengalaman yang sangat luar biasa, pelajaran yang sangat luar Sangat biasa luar ya. biasa, banyak banget di situ belajar tentang bagaimana membentuk tim, membentuk tim, Iya. ya kan. Nah, tim Kepemimpinan berarti juga belajar di situ. bisnis itu kalau udah makin membesar kan kita harus punya Kita tim. punya tim. Benar. Kalau makin besar kita semua kerjain sendiri, nanti kitanya yang Kita yang gempor dong. gempor, Iya. udah gempor, yang nikmati hasilnya bukan kita berarti Bang. Kan kita udah Pakai boneka tongki ya kan? Allah Akbar. Mereka tongki ya, mohon maaf. Ya seperti itu. Nah berarti Wah, berarti bener-bener. banyak juga ya cabang-cabang Abang, dan saat itu mungkin karyawan juga banyak ya Bang. Ya itu, gitu kan yang tadi saya bilang Iya. jadi artinya tim. Nah kalau udah mulai masuk ke fase itu juga beda lagi ya kan, artinya kita mesti membagi tugas ya kan kepada Iya. dan kita mesti bisa mempercayai orang Iya, orang benar lain banget. gitu. mempercayai orang lain untuk jadi ya kan Iya, untuk untuk bekerja dengan mengendalikan. kita, gitu. iya kan gitu kan. Nah itu mesti belajar di manajemen tuh sama ya kan. Iya, Pak harus dosen ada kita manajemennya yang- gitu kan. Dosen kewirausahaan kita yang data jengok ya kan Bang? Iya benar. Itu kan ini istilahnya itu ada pelajaran tersendiri juga ya kan, bagaimana membangun apa sih namanya tuh sumber daya. Sumber daya. SDM, bener SDM. Bang. SDM. Itu manajemennya harus dia dulu SDM. Nah, Abang, ya kan karena ya kan gini, kalau kita ngatur benda ini ya Mas, ini tinggal Ini kita pindahin pindahin Iya, aja gitu. benar. Kalau orang nggak bisa. Nggak bisa. Belum lagi dia akhirnya nggak suka sama apa yang kita bilang. Benar. Karena kan orang kadang Pindah habis itu, nggak punya karyawan kita. Benar. Betul. Nah, seumpama kita juga ini ya, kita juga orang yang suka emosi atau Iya, apa. emosional. Ya berantakan dong, ya Benar, kan akhirnya benar sekali. ya kan bisnisnya nggak jalan karena situasi kerja kurang nyaman. Iya, bener Ya kan? banget. berarti Situasi harus kerja. Artinya memperbaiki produktivitas hubungan juga- nih. Iya, produktivitas. Dengan situasi kerja tidak nyaman, produktivitas juga menurun. Menurun. Iya, benar Ya kan, banget. akhirnya berujung pada income yang tidak. Menurun juga. benar sekali. Kerugian ada di kita juga. Karena kesalahan kita Kita juga. kesalahan kita gitu. sendiri. Memang berarti menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur ini sangat gak mudah ya Bang ya? Nggak mudah, Nggak beneran. mudah banget. Nggak mudah, ya kan? Tapi juga justru kalau memang kita yang ini apa suka tantangan, Iya. Oke. ya kan? Itu justru malah adrenalinnya. Aduh, yuk, ya Harus kan? bisa nih, harus bisa, Gitu. harus bisa nih. Ya seperti itu ya teman-teman, tuh segmen ini mungkin udah semakin panas nih ya Bang. Tapi Panas selanjutnya nih, banget nih, ya. kita iklan dulu, Iklan jangan dulu kemana-mana. lagi. Tetap di Millennials Power.